Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasir 1, yang saya hormati rekan-rekan sejawat SD Negeri Pasir 1, Bapak Ibu. Hari ini saya mempresentasikan yaitu mengenai merancang kegiatan berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Baik Supriyati SDN Pasir 1. Kemudian label menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis PJOK. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mata pelajaran yang lain terlibat SBDP, IPAS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Matematik, dan PADB. Kemudian peran yang terlibat guru PJOK, guru kelas 3 sampai 6, peserta didik kelas 3 dan 6. Lokasi SDN Pasir 1. Produk yang dihasilkan pertandingan bola futsal. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu platform media sosial dan Canva. Kemudian tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah dasar, kelasnya kelas 3 sampai 6, temanya mempererat hubungan antar kelas. Kemudian topiknya perlombaan bola futsal dengan modifikasi pemain seperti pemainnya putra dan putri boleh dicampur gitu. Total waktu 12 jam 30 menit, dilaksanakan setiap hari Kamis pada kegiatan pembiasaan Kamis Manis. Puncak kegiatan diadakan pada saat kegiatan kelas meeting setelah pas semester ganjil. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila bertanggung jawab dan berkarakter. Elemen subelemen bukan P5. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat mempraktekkan permainan bola futsal secara sederhana untuk seluruh siswa kelas 3 dan 6. Kemudian kedua, peserta didik mampu merancang kegiatan pelaksanaan untuk kelas 6 yang terlibat sesuai panitia pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan model pembelajaran SEM. Kemudian pembagian peran: 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, 2. Guru sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan, 3. Peserta didik, 4. Yaitu peserta lomba, panitia, pengawas pertandingan, wasit atau juri, dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan. 4. Tenaga kependidikan. Aset kekuatan sekolah yang bisa digunakan meliputi aset manusia dan aset fisik. Kemudian alurnya yaitu aktivitas. Peluncuran proyek: 1. Murid dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, guru menginformasikan tugas proyek kepada murid. Kemudian pengumpulan informasi: 1. Orang tua dan murid memahami kegiatan yang akan dilakukan semua proyek. Orang tua dan murid memahami akhir proyek. Yang berkaitan dengan suplemen profil pembelajaran Pancasila yang ditunjuk. Yang ketiga, orang tua memahami dukungan apa yang harus diberikan kepada murid dan pelaksanaan tugas proyek. Kemudian pengembangan dan umpan balik: guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada murid dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Kedua, murid secara berkelompok bekerjasama dalam melaksanakan tugas proyek. Yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk berkonsultasi terhadap tugas proyek yang diinginkan. Presentasi: guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang telah dibuat. Kedua, murid melakukan presentasi hasil karya kelompoknya dalam sebuah acara yang telah dijadwalkan. Rencana pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang: 1. Peserta didik dapat mempraktekkan permainan bola futsal yang dikombinasikan. Kedua, peserta didik mampu merancang strategi dalam permainan bola futsal. Kemudian yang ke B, apa yang menjadi produk utama dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu merancang event pertandingan bola futsal. Bagaimana produk hasil karya itu tersebut? Dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada seperti Instagram,
TikTok, Facebook, dan YouTube, baik akun media sosial milik pribadi siswa maupun milik sekolah. Kemudian pertanyaan kuncinya, bagaimana kegiatan itu perlu? Satu, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana memotivasi diri dan orang lain untuk bisa terlibat dalam ikut serta melaksanakan kegiatan tersebut. Tipe proyeknya adalah tantangan membuat karya. Model pembelajarannya itu adalah berbentuk SEM, yaitu model pendidikan sport education model. Siapa saja yang akan dilibatkan kelas, yaitu kelas 3 sampai kelas 5 sebagai peserta lomba, sedangkan kelas 6 sebagai panitia. Kemudian proyek akan dilaksanakan menumpang pada kegiatan pembiasaan Kamis Manis yang merupakan bagian dari aksi nyata. Proyek ini akan berjalan seminggu sekali setiap hari Kamis. Puncak dari kegiatan ini adalah menggelar pertandingan bola futsal yang dimodifikasi pada bulan Desember setelah kegiatan penilaian akhir semester ganjil, berakhir dalam bentuk kelas meeting yang berlangsung 3 hari. Mata pelajaran yang akan dilibatkan adalah SDDP, IPAS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Matematik, dan PADB. Apakah pembelajaran berbasis proyek dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler, atau B5, yaitu adalah intrakurikuler. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberikan kesempatannya kepada saya yang sama-sama selaku guru olahraga di SDN Pasirian 1 ini terkait materi yang telah Bapak paparkan barusan mengenai tentang kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan SEM atau biasa kita dengan istilah Sport Education Model atau model pembelajaran PECAS, bahwa yang akan dilaksanakan adalah salah satunya pembelajaran futsal di tingkat siswa atau peserta didik SDN Pasirian 1. Nah, pertanyaan saya Pak terkait pertandingan futsal tersebut. Di sekolah kita tentunya ada beberapa murid terkait masalah keadaan fisik, Pak. Masing-masing peserta didik itu kan ada beraneka ragam kemampuan serta kondisi fisiknya. Satu, misalkan contoh ini hanya sebatas contoh. Contoh misalkan anak yang setiap harinya memiliki dalam artian keterbelakangan fisik atau bahkan mungkin mental. Ada salah satu siswa atau peserta didik yang setiap harinya identik selalu diam terus Pak, dan susah mengikuti kegiatan olahraga. Apakah itu nanti semua siswa itu diikut sertakan, apa hanya misalkan dipilih misalkan satu kelas nih siapa saja nih yang ikut nih, siapa saja nama-namanya, berapa orang atau berapa tim, apa emang semuanya gitu diikut sertakan Pak? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sambil ngobrol aja Pak Syedi untuk pertanyaannya, tematiknya yaitu siswa yang keterbelakangan mental ya, keterbelakangan mental gitu. Contoh kita sebut saja keterbelakangan mentalnya. Ini berdasarkan nanti siswa yang keterbelakangan mental itu boleh dimainkan karena kita pertandingan bola futsal ini tidak membeda-bedakan gender, karena pertandingan bola futsal ini adalah dimodifikasi dengan pergantian pemain. Boleh yang mainnya, kalau misalkan pemainnya itu 5, boleh yang 3 laki-laki, boleh yang 2 perempuan, tidak apa-apa gitu. Biasanya orang yang terbelakangan mental itu kalau di pertandingan biasanya hobi gitu. Kalau di belajar maka kurang gitu, karena biasanya yang begitu-begitu itu kalau di pertandingan segala macam dia senang gitu, karena emang hobinya begitu gitu.
boleh dimainkan, boleh juga tidak gitu. Kalau sekiranya itu yang ketergantungan mental ini kalau dimainkan kira-kira merusak karena dia malah takutnya karena keterbelakangannya gitu, harusnya menyerangnya ke lawan gitu, nyerang sendiri gitu misalkan gitu. Itu mah nggak apa-apa, itu mah kita kasih boleh dimainkan dan juga boleh tidak gitu. Tapi nanti untuk setiap sekolahnya, satu sekolahan itu hanya boleh satu tim gitu. Satu tim, dari setiap sekolah satu tim. Cari pemain terbaiknya gitu. Gitu. Iya gitu. Pokoknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahu gitu, siapa yang bisa main bola, siapa yang enggak begitu. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi? Cukup. Kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi